Yes, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rizky, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Mas Arya. Kabar baik, Mas? Alhamdulillah baik. Saya Alhamdulillah. panggilnya Mas ya, Mas Kak aja, Arya Mas nih. aja, biar kelihatan muda di depan mahasiswa-mahasiswa. Teman-teman, perkenalkan ini adalah Mas Rizky. Siap-siap. Beliau adalah partner saya sekaligus juga mentor saya juga untuk untuk beberapa training, dan beliau adalah CEO dan founder dari lembaga training bernama Empower Institute Indonesia. Keren banget. Saya direkrut oleh Mas Rizky ini sebagai trainernya untuk coach public speaking Empower Institute Public Indonesia. speaking. Oke, public speakingnya Mas Rizky. Mas Rizky juga seorang grafolog, teman-teman. Ya, Mas Rizky seorang grafolog, yaitu seseorang yang ahli membaca karakter melalui tulisan tangan. Kalau nggak salah definisi, Mas Rizky sendiri yang Iya. akan jelaskan. Nah, kenapa Mas Rizky saya libatkan di perkuliahan kali ini, yaitu materinya tentang mempersiapkan surat lamaran untuk melamar kerja, karena banyak teman-teman yang tanya, kenapa di dunia, ketika melamar pekerjaan, perusahaan, institusi, lembaga, instansi, organisasi meminta pelamar itu menyediakan surat lamaran, ada yang tulis tangan, ada yang ketik. Ya, ada yang tulis tangan, ada yang ketik. Kenapa kok masih Iya, iya. zaman teknologi kayak gini masih ada yang minta tulisan tangan, kenapa? Nah, kemudian saya sih yang saya pahami karena tulisan tangan itu bisa dibaca. Bagaimana membaca tulisan tangan dan sebagainya nanti akan Mas Rizky yang menjelaskan, karena Mas Rizky seorang grafolog nih. Oke, straight to the question nih, Mas Rizky. Jadi itu sih. Oke, siap. Tadi persepsinya adalah masih ada surat lamaran yang meminta kita untuk tulis tangan, Mas Rizky. Dan Yap. kenapa sebenarnya apa yang dibaca dari tulisan tangan, atau ya silakanlah Mas Rizky jelaskan sedetail mungkin mungkin dari sudut pandang seorang grafolog, apa sebenarnya kemudian yang diperhatikan dari tulisan tangan itu apa, Mas? Ya, halo Mas. Oke. Ya, Jadi gini, sebelumnya mungkin saya ingin jelaskan dulu kenapa masih ada yang kan atau misalkan instansi perusahaan atau lembaga apapun, beberapa dari mereka menggunakan rekrutmennya dengan sistem ada yang ditulis tangan atau ada yang diketik. Nah, langsung ketika waktu saya stay di Malang, karena kali ini stay di ya, itu tergantung instansinya ya, tergantung instansinya. Jadi mereka punya preferensi ingin menggunakan yang diketik atau yang biasanya kalau yang ditulis tangan itu yang ngelit biasanya HR-nya ya, karena HR-nya sudah punya kemampuan untuk screening. Nah, hanya ini case yang ditemukan juga di Malang, hanya waktu itu memang untuk UMKM, saya belum melihat di lembaga-lembaga besar ya, lembaga-lembaga institusi besar juga, itu baru beberapa menggunakan sistem screeningnya ditulis tangan. Jadi sih ya, ada dua. Yang pertama memang ingin melihat karakternya dari goresan tulisan ya, untuk melihat kepribadian pure ya, atau yang kedua dia hanya ingin melihat estetika ya, karena ternyata masih ada stigma ketika tulisan tangan seseorang itu rapi, bagus, artinya kepribadiannya juga akan mengikuti bagus, ya kan? Jadi Ketika analisis tulisannya generik aja ya, ini analisis harus generik ya. dipersiapkan, betul. Ketika diminta untuk melamar pekerjaan tapi dia tidak rapi misalkan, nah maka langsung tidak masuk hitungan. Otomatis orang yang dengan tulisannya rapi yang akan masuk. Padahal belum tentu demikian ya. Maksudnya secara hasil belum tentu orang yang mohon maaf tulisannya kurang begitu rapi, maka dia tidak capable untuk bidang itu, belum tentu juga. Oke. Itu ya. Jadi pertama kadang-kadang karena estetika, karena kerapihan, maka karena kerapihannya maka orang tersebut dianggap kepribadiannya sama-sama rapi. Padahal masih punya potensi manipulasi, potensi pasif itu untuk yang bagus-bagus juga gitu. Padahal di lain hal dengan orang-orang yang tulisannya rapi, justru ternyata dia punya potensi di situ. Oh gitu Nah ya. itu, jadi ada dua Mas, ada yang memang HR-nya pertama dia maka dia ingin screening dengan metode grafologi. HR-nya
hanya ingin melihat aspek rapih atau tidaknya, estetik atau tidaknya sebuah tulisan. Baik, baik. Oke, jadi berarti kalau misalnya dia nggak meminta surat lamaran dalam bentuk tulisan tangan, ada kemungkinan memang tidak ada expertnya ya, tidak ada ahli membaca yang Ya, mampu membaca karakter itu ya. ya. Kita berbicara pendidikan, Mm-mm. kembali lagi Malang, beberapa sekolah meminta calon guru yang akan masuk ke sekolah tersebut, diminta untuk menulis yang saya confirm. Nah, kalau ini memang fix bukan karena belajar grafologi, karena memang benar melihat estetis atau tidak estetis. Nah, jadi teman-teman asumsi kira-kira menulis dengan kira-kira punya kemampuan grafologi atau yang kedua tadi hanya ingin dilihat kerapihannya. Oke, Gitu. baik. Lagian kalau guru emang mungkin ada tuntutan suruh nulis rapot dan sebagainya ya, biar kebaca. Gitu ya. Iya, iya. Oke, lalu Mas. Dan mungkin tambahan Mas, gimana? Enggak, tambahannya dulu apa? Oh ya, jadi kita tadi punya dua asumsi, jadi kita nggak tahu nih gimana caranya. Berarti kadang-kadang kita sebagai pelamar kerjanya, saya ingin berikan yang terbaik, jawaban yang terbaik di sana, ya. Jadi saya ingin coba mengkamuflase jawaban-jawaban yang sekiranya bagus, bisa diterima oleh pemberi kerja. Nah, mungkin itu yang akan kita coba gambarkan di situ, ya kan? Nah, tapi kalau misalkan HR punya basic grafologi, ya HR punya basic grafologi, maka apa yang Anda tuliskan sebagai sebuah konten itu tidak terlalu karena yang dilihat adalah proyeksinya, goresannya. Ya, jadi gaya goresannya bukan konten, karena konten itu data pendukung kesekian, tapi yang akan dilihat kegoresannya. Artinya kalau teman-teman mencoba memanipulasi jawaban, ya ingin terlihat bagus di lamaran itu, nah belum tentu akan tercapture seperti apa yang Anda tulis. Oke, Mas Gitu. Rizky, taruh kata lamaran yang kita buat dengan tulisan tangan, ini akan dianalisis oleh seorang grafolog nih Mas. Kemudian, apakah kita sebagai pelamar juga harus berlatih menulis yang baik, menulis yang rapi nggak? Atau biarkan kita natural memang sekemampuan kita menulis, ya udah sebisanya kita nulis, kebiasaan kita menulis bagaimana. Jadi gimana Mas? Yang baik gimana? Yang baik tentu pasti yang dilatih, ya. Perkara nanti sebenarnya dilihat estetikanya atau tidak, ya, hanya dilihat secara proyeksi grafis atau tidak, tentu semuanya perlu dilatih. Karena misalkan kita mau daftar apapun nggak bisa, ya udahlah los aja apa kata besok gitu. Saya yakin tidak akan ada yang pernah seperti itu. Mungkin kita sudah punya buku-buku tertentu atau kita akan lihat video tertentu untuk ngetrain kita, ya agar bisa mereduksi kekurangan atau kelemahan. Gitu. Oke. Sepertinya memang tetap akan perlu. Meskipun nanti bakalan kebaca juga ya. Betul, karena aspeknya di grafologi bukan hanya kerapihan, Mas. Kerapihan itu nomor sekian, ada banyak. Karena nanti akan ditemukan traits spesifik, traits tanda-tanda spesifik, komunikasi, link NI, ya yang paling SNI di surat lamaran kerja biasanya mencantumkan saya bisa bekerja sama dalam tim. Betul ya? Betul. Saya bisa bekerja sama dalam tim. Tapi kenyataannya ternyata saya orangnya individualis gitu ya. Nah, itu kan tidak disampaikan. Ya. Nah, nanti itu yang akan terlihat ya, terlihat di proyeksi grafisnya. Lantas bagaimana? Itu beneran nggak sih? Nah, nanti akan dikonfirm via cara selanjutnya. Jadi untuk nge-match-kan data administratif ya, kemudian dengan wawancara gitu. Oke. Mas, baiknya kita menulis surat lamaran tertulis itu di kertas seperti apa, dengan menggunakan apa, pensil, ballpoint atau apa? Sebaiknya. Halo, aduh sepertinya. Ya. Nah, ini udah nyambung lagi, Mas. Oh, sorry. Ya. Tadi Mas, gini saya mau tanya.
baiknya kita menyiapkan surat lamaran yang tulis tangan itu di kertas seperti apa, Mas Rizky? A4 kah? Kertas Oke. polos, kertas bergaris? Kalau Bagaimana? ketentuannya ya, ketentuannya misalkan HR ya, HR ini punya background grafologi, kita biasanya meminta di kertas polos ya, Kertas polos, tidak bergaris. Oke. Tidak bergaris. Jadi kita minta pelamar kerja menuliskan, biasanya bukan menyalin ulang lamaran kerjanya ya, tapi kita biasa minta motivation letter di apa yang ingin capai atau apa yang ingin dikan ketika bekerja, Kayak harapan-harapannya. esai Nah, gitu ya, itu kayak deskripsi digambarkan di diri ya? sana. Yap, yap betul. Oke. Karena nanti bentuknya bukan hanya sekedar tulisan, Mas. Jadi ada ketentuannya, dia harus menulis dengan esai, minimal 3/4 halaman. Nah, kayak gitu-gitu. Jadi bukan yang Kenanya bukan dalam bentuk surat lamaran kayak yang terhormat, bagian kepegawaian, bukan. melalui surat ini saya. Bukan. Nah, Jadi yang dibaca bukan itu ya? Betul. Oh, oke. Karena kalau misalkan itu yang dituliskan, ya itu yang dituliskan, itu hanya tindakan repetitif. Artinya saya hanya mengulang tulisan, saya cukup menyalin. Nah, ketika proses menyalin tadi, sisi imajinatif, emosional, sisi kreatif dan lain-lain itu nggak muncul. Oh, oke. Jadi Motivation letter. ini satu wawasan baru nih yang saya tahu. Ternyata yang diminta oleh HR itu adalah sebenarnya deskripsi diri ya, esai diri ya, esainya ya. Oke, tulis tangan. Baik. Mas Rizky, dikit aja, walaupun kita tidak boleh bocorkan rahasia dapur seorang grafolog nih, tapi dikit aja. Dikit aja, Mas. Ya. Kemiringan atau ketebalan apa sih, Mas, sebenarnya, Mas? Yang dinilai, yang dilihat? Nah, tergantung ini ya, pemberi kerja, tentukan positioning-nya. Kalau kaitannya ini dengan rekrutmennya, ya mau coba rekrut customer service, tentu akan berbeda dengan misalkan di bagian belakang meja, bagian administrasi misalkan. Itu akan beda. Front office dengan yang ada di belakang itu tentu beda. Jadi ditentukan dulu indikator. Ya. Nanti grafolog akan menentukan indikator yang dibutuhkan tadi akan tercermin via goresan mana. Nah, ini saya kasih bocoran satu. Ini cukup common, cukup mungkin banyak yang sudah tahu. Salah satunya skill komunikasi. Ya, communication skill itu pada huruf A. Ya, pada huruf alfa. A ya. Alpha. Juga huruf alfa dan juga huruf O yang tidak bulat sempurna. Jadi masih ada celah, ya. Seperti kalau saya boleh sebut merek, misalkan apel itu tidak utuh, tapi tergigit gitu ya. Jadi ada celahnya. Jadi nggak benar-benar menutup bulat, tapi dia masih ada celah, ada lubangnya gitu. Nah, itu sebutannya talkativeness. Ya, itu salah satu skill komunikasi. Jadi aktivitas pembicaraan. Nah, itu di huruf A. Oke, gitu, baik. Udah cukup itu aja bocoran. Karena gini, kalau misalnya teman-teman pengen tahu lebih dalam tentang grafologi, bahkan mungkin teman-teman juga akan berkesempatan bekerja sebagai HRD juga besok ya setelah lulus. Dan kalau misalnya memang punya kemampuan dan tersertifikasi grafolog misalnya, wah keren banget nih. Nanti bisa belajar dulu sama Mas Rizky, bisa belajar lebih lanjut. Empower Institute Indonesia. Di Instagram ada, di apa aja, Mas? Kemudian di Instagram sih kita base-nya, Mas. Oke, base-nya Instagram. Cari, search Empower Institute Indonesia, follow dan kepoin semua produk-produknya, keren-keren. Baik, Mas Rizky, itu aja Mas Rizky yang bisa mungkin kesempatan kali ini. Thank you banget Mas udah sharing. Makasih banget, dan ini akan memberikan insight baru buat teman-teman mahasiswa bahwa ternyata tulisan tangan juga menjadi satu hal yang penting untuk kita perhatikan. Dan tadi pesannya adalah kalau misalnya memang bisa dilatih dari sekarang, dilatih. Jadi dibiasakan untuk rapi dan sebagainya gitu ya, kalau misalnya bisa dilatih dari sekarang. Dan itu tadi berlatih untuk karena itu kemampuan dasar.
Kemampuan dasar, oke. Dan apa namanya, Iya. berlatih juga untuk mampu mendeskripsikan diri ini yang kadang-kadang teman-teman, sering kesulitan gitu, Mas. Jadi ketika ditanya tentang SWOT diri aja kelebihan kekurangan apa, wah gelagapan minta ampun gitu, apalagi sampai yang dalam bentuk naratif dan deskriptif. Tapi ternyata ini menjadi hal yang, Iya. penting juga untuk kita tulisan tangan dan juga deskripsi diri. Oke, terima kasih banyak Mas Rizky atas kesempatan yang diberikan dan sharing-nya yang diberikan luar biasa. Ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi, salam sehat Ya. selalu Mas Rizky. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Arya dan juga teman-teman. Oke.